Keadilan sosial di atas ritual. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Dalam pasase ini, saudara, melalui Nabi Amos, Tuhan Allah mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap praktik-praktik keagamaan Israel. Kendati ibadah mereka kelihatan luar biasa, dengan banyak persembahan dan nyanyian-nyanyian sukacita, hati dan tindakan mereka jauh daripadanya. Dalam ayat 21 sampai 23, Tuhan Allah menolak ritual-ritual yang dangkal. Ia berfirman, "Aku membenci dan menghinakan hari-hari raya, dan aku tidak menikmati perkumpulan-perkumpulan kudusmu. Sekalipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak berkenan. Dan kurban keselamatanmu yang gemuk-gemuk pun tidak akan kulihat. Jauhkanlah dariku kebisingan nyanyianmu, sebab alunan gambusmu tidak akan kudengar." Ini salah satu cara menerjemahkan ayat 21 dan 23 yang agak berbeda dengan terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, tapi tentu maksudnya sama. Nah, pernyataan ini sangat mengejutkan. Sejatinya Tuhan Allah Israel tidak menolak ibadah itu sendiri, melainkan ia menolak jenis ibadah yang dipersembahkan. Bangsa Israel dengan cermat melaksanakan semua ritual yang diwajibkan. Hari-hari raya, pertemuan-pertemuan kudus, kurban-kurban bakaran, kurban-kurban sajian, kurban-kurban keselamatan, dan musik puji-pujian. Namun tindakan-tindakan tersebut terlepas dari kehidupan sehari-hari mereka dan perlakuan mereka terhadap sesama. Ibadah mereka bersifat lahiriah, formal, dan hampa, tanpa devosi, pengabdian yang sejati, tanpa integritas etis. Bahasa Tuhan Allah jelas dan keras sekali. Aku membenci. Dalam bahasa Ibrani, saneti. Aku menghinakan atau menolak perayaan maasti. Aku tidak senang, lo aria. Aku tidak suka, lo etse. Aku tidak mau pandang, lo albin. Aku tidak mau dengar, lo esma. Semuanya itu memperlihatkan bahwa Tuhan sama sekali tidak berkenan kepada ketaatan keagamaan mereka yang syarat dengan kemunafikan. Dalam ayat 24, Tuhan Allah menghendaki keadilan dan kebenaran. Segera setelah kecaman yang keras itu,
Tuhan menyatakan keinginannya yang sejati. Tetapi biarlah keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Wuyigal kamayim mishpat, utzdakah kanakal etan. Ayat ini memberikan penawar bagi ibadah mereka yang dangkal. Alih-alih ritual yang hampa, Tuhan menuntut keadilan dan kebenaran sosial yang aktif. Keadilan, mishpat dalam bahasa Ibrani, mengacu pada perilaku yang adil, perlakuan yang adil kepada sesama, dan penegakan hak-hak semua orang, terutama mereka yang rentan. Ini menyiratkan tindakan-tindakan konkret untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan keadilan dalam masyarakat, pengadilan, dan interaksi sehari-hari. Sedangkan kebenaran, sedekah, mengacu pada kehidupan yang sesuai dengan standar-standar moral Tuhan Allah, yang mencakup integritas, kejujuran, dan bela rasa atau solidaritas. Ini tentang berperilaku benar terhadap Allah dan terhadap sesama. Ungkapan bergulung-gulung seperti air, wuyiga kamayim, dan sungai yang selalu mengalir, kenakhal etan, menyiratkan aliran yang melimpah, terus-menerus, dan kuat. Keadilan dan kebenaran seharusnya bukan sekedar tindakan-tindakan yang sesekali ibarat tetesan-tetesan kecil, melainkan suatu kekuatan yang meresap dan tiada henti, yang membersihkan dan membentuk masyarakat. Inilah yang sungguh-sungguh diinginkan Tuhan Allah Israel sebagai persembahan umatnya. Hidup yang dijalani sesuai dengan karakternya, terutama dalam cara manusia memperlakukan seorang dengan yang lain. Sekarang refleksinya. Pesan Amos 5 ayat 21 sampai 24 ini sangat menantang dan juga relevan, yang mencerminkan beberapa prinsip teologis utama. Pertama, prioritas etika di atas ritual. Pasasa kita dengan kuat, bagian Alkitab ini dengan kuat menegaskan bahwa agama sejati bukan sekedar melaksanakan ritual-ritual atau memberikan persembahan-persembahan, melainkan tentang menjalani suatu kehidupan yang mencerminkan karakter Tuhan Allah sendiri, terutama kepeduliannya terhadap keadilan dan kebenaran. Ketika ibadah menjadi pengganti kehidupan yang etis atau sarana untuk menenangkan Allah sambil mengabaikan tuntutan-tuntutan moralnya, ibadah menjadi kekejian baginya. Tuhan Allah lebih peduli tentang bagaimana umatnya hidup dan memperlakukan sesama daripada bentuk-bentuk lahiriah ibadah semata. Yang kedua adalah iman yang utuh. Amos mengajarkan bahwa iman tidak terkotak-kotak. Iman tidak dapat dipisahkan menjadi aktivitas spiritual dalam tanda petik seperti ibadah di dalam bait suci dan aktivitas sekuler tanda petik seperti urusan bisnis atau interaksi sosial, politik, dan sebagainya. Iman yang sejati memengaruhi setiap aspek kehidupan. Kemunafikan, di mana devosi keagamaan menutupi eksploitasi atau penghisapan manusia oleh manusia, penindasan manusia oleh manusia, atau ketidakadilan. Itu semua dikutuk habis-habisan. Tuhan Allah menuntut iman yang terintegrasi, di mana tindakan-tindakan seseorang, terutama terhadap mereka yang terpinggirkan dan rentan, selaras dengan pengakuan ibadahnya kepada Allah yang adil. Yang ketiga, karakter Tuhan Allah sebagai tolok ukur. Pasal 1 bagian ini mengungkapkan karakter Allah sendiri yang secara fundamental adil dan benar.
Tak heran bila ia mengharapkan umatnya yang menyandang namanya untuk mewujudkan kualitas-kualitas yang sama. Kegagalan mereka dalam mempraktekkan keadilan menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mengenal atau menghormati Dia yang konon mereka sembah. Keadilan dan kebenaran bukanlah tambahan mana suka, sesuka-sukanya kita bagi iman. Keadilan dan kebenaran merupakan bagian integral dari apa artinya menjadi umat Allah. Keempat, panggilan untuk transformasi personal dan sosial, pertobatan pribadi dan sosial. Pesan Amos adalah panggilan untuk transformasi orang per orang dan transformasi masyarakat. Ini bukan semata-mata tentang orang per orang yang menjadi benar, tapi tentang penciptaan suatu masyarakat di mana keadilan mengalir dengan deras, yang berdampak pada hukum yang melayani keadilan, praktek-praktek ekonomi yang berkeadilan, dan struktur-struktur sosial yang adil, benar, manusiawi. Pasal ini terus menantang kita, menantang komunitas-komunitas keagamaan gereja masa kini untuk memeriksa apakah ibadah mereka, ibadah kita benar-benar menyenangkan Allah, atau apakah ibadah tersebut malah dirusak oleh kurangnya kepedulian terhadap keadilan sosial dalam komunitas-komunitas kita dan dunia yang lebih luas. Nah, pendeknya Amos 5 ayat 21 sampai 24 ini mengingatkan kita bahwa persembahan yang sejati, kurban yang sejati, yang menyenangkan Allah adalah suatu kehidupan yang dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran. Suatu kehidupan yang memungkinkan keadilan dan kebenaran mengalir deras tanpa henti di tengah komunitas kita dan di tengah masyarakat kita. Pujilah Allah. Amin.